Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ada di part terakhir. Ini adalah part ke-7. Kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun ajaran 2021-2022. Ini adalah part esai. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yang ke-36. Ini adalah soal esai. Disajikan gambar 5 hambatan listrik yang dirangkai seri atau paralel atau campuran dengan sumber tegangan tertentu. Peserta didik dapat menghitung kuat arus pada titik tertentu pada rangkaian. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hambatan dirangkai ya. Ini rangkaian campuran berarti seri yang ini, kemudian kalau seri ini digabung jadi paralel dengan atas bawah. Kemudian ini digabung jadi seri sama yang di sini. Oke. Hitung besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Yang ditanya hambatan ini ya. Jadi arus yang di sini. Nih. Arus yang di sini. Oke. Jadi ini kan ada arus keluar dari si tegangan. Nah, ini arusnya masih arus total. Kemudian dia dibagi-bagi nih, ya. Ke atas, ke tengah, ke bawah. Nah, yang ditanya yang di sini yang di atas. Oke. Langkah pertama, kita cari dulu hambatan pengganti atau hambatan total dari semua ini ya. Kita tandain R berapanya yang biar memudahkan kita menghitung ke depannya. Ini R1, yang ini R2, ini R3, ini R4, dan ini R5. Oke. Pertama, R3 sama R4 ini kita gabung ya. Dia adalah rangkaian seri. Jadi, R3 ditambah R4. 3 ditambah 3, 6. Oke. Kemudian, dia paralel sama atas bawahnya. Jadi, kita hitung 1 per RP. Kalau paralel, hitungannya 1 per RP rumusnya ya. Yaitu 1 per R2 ditambah 1 per, ini udah rubah jadi RS. Seri ya. Ditambah 1 per R5. Ini S, ini 5 ya. Kita masukin aja angkanya. 1 per 15 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 10. Oke, samain penyebutnya jadi 30 ya. 1 per RP sama dengan nih 30. Ini biar jadi 30 kan dikali 2. Berarti ini jadi 2. Ini biar jadi 30 kali 5. Atasnya juga kali 5, jadi 5. Ini biar jadi 30 kali 3. Berarti atasnya kali 3 juga. Jadi tambahin 3 biar nggak ngiri ya. 2 tambah 5 tambah 3, 10 per 30. Nah, ini masih 1 per RP. Harus dibalik dulu. Jadi RP per 1 yaitu 30 bagi 10, 3. Oke. Terus, ini kan udah. Sekarang gabungin sama yang ini ya. R totalnya yaitu tadi seri dengan yang ini. Jadi, kita jumlahin 3 di sini. Kemudian ditambahkan 9 yang ini R1. Jadi 12. Nah, sekarang pakai hukum Ohm untuk mencari kuat arus total. Jadi, kuat arus itu rumusnya sesuai hukum Ohm adalah V per R. Karena kita mau cari kuat arus total, berarti R-nya juga pakai R total ya. Nah, berapa V-nya? Tadi lihat lagi di soal nih. V-nya di sini adalah 12. Kita masukin. Jadi, 12 itu V. 12 per R totalnya tadi adalah 12 juga. Ya kan? Berarti ini 1 ampere. Nah, ini adalah I total. Sementara tadi yang ditanya, tadi gambarnya gini, saya pindahkan ke sini ya. Jadi ini I. Kemudian ada cabang ke atas, cabang ke tengah, dan cabang sini. Nah, ini I totalnya di sini. Yang 1 ampere itu yang ini. Ya, ini 1. Sementara dia harus dioper ke sini, yaitu ini 15. Di sini tadi 6, udah kita gabung ya. Kemudian di sini 10. Yang ditanya adalah yang ngalir ke sini. Karena ini tadi namanya R2, maka di sini I-nya I2 ya. Kemudian ini tadi kan namanya R seri kita bikinnya. Berarti di sini juga I seri. Di sini R5. Maka ini I5. Nah, sekarang yang ditanya adalah I yang di sini. Kita coba ya. Pertama, I totalnya. Jadi seluruh total itu adalah 1 ampere. Jadi pasti yang di sini yang ngalir lebih kecil daripada 1 ya, karena dia dibagi-bagi nih, bagi 3. Nah, tapi dibagi 3-nya bukan rata 1 bagi 3 ya udah 0,3 0,3 0,3, enggak. Sesuai sama ini nih, angka yang di sini.
Nah, cara ngitungnya kita cari dulu I sesuai hitungan yang ada di sini, ya. Atau kita masukkan R yang ada di sini. Kalau ini kan tadi R total. I hitungan pada R2. Ya, yaitu rumusnya V dibagi R2. Sama kayak ini, tapi kita ganti R2. V-nya kan 12, R2-nya 15. 12 dibagi 15 adalah 0,8. Nah, ya, ini 0,8. Terus kita cari hitung juga pada R seri. R yang seri, ini seri nih. V dibagi R serinya. Yaitu 12 dibagi 6 di sini ya, ada 6. 12 bagi 6 adalah 2. Kemudian sekarang kita cari di bawahnya lagi pada R5, yaitu V dibagi R5 adalah 12 dibagi 10, 1,2. Terus kita jumlah, ini I total sesuai hitungan yang ini ya. Nih, sesuai hitungan, kita jumlah 0,8 tambah 2 tambah 1,2, 4. Nah, kan beda nih sama yang ini sebenarnya yang ada di soal, tapi ini yang hitungan di sini. Nah, berarti yang sebenarnya ini kan 1, ya, dia 1/4-nya ini. Atau kalau kita buat di sini, I total sebenarnya dibanding I ini pada sebenarnya ya. Kemudian yang ini I total pada hitungan adalah 1, kan 1 ampere banding 4 ampere. Jadi 1/4. Oke, nah maka I2 sebenarnya juga, yang keadaan sebenarnya juga pasti 1 banding 4-nya. Maka kita tinggal buat 1/4. 1/4 dikali 0,8. Yaitu 0,2 ampere. Jawabannya ini ya. Lumayan ya. Agak panjang, agak beribet, tapi kalau pelan-pelan bisa insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Induksi elektromagnet disajikan gambar sebuah transformator dengan perbandingan jumlah lilitan atau beda potensial atau kuat arus listrik primer dan sekunder. Peserta didik dapat menghitung salah satu besaran berdasarkan perbandingan tersebut. Oke, ini soalnya ya. Sebuah transformator mempunyai perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 10/1. Jadi, jumlah lilitan primer yaitu NP dan sekundernya berarti banding NS adalah 10/1. Jika tegangan primer berarti VP ini 200 volt katanya. Ya, ada di sini gambarnya ya. Tegangan yang keluar dari kumparan sekunder adalah tegangan yang keluar itu berarti dari kumparan sekunder namanya VS. Nah, ini mudah ya. Langsung aja NP per NS rumusnya sama dengan VP per VS. Terus kita masukin aja angkanya di sini. Langsung masukin angka perbandingannya 10/1 sama dengan 200 per VS. Maka VS-nya adalah kali silang ya, 200 dikali 1 per sisanya yang di atasnya, 10. 20 volt. Jadi VS-nya adalah 20 volt. Next ke 38, fotosintesis. Tadi udah fisika, sekarang biologi. Disajikan gambar percobaan fotosintesis, peserta didik dapat menjelaskan hasil percobaan tersebut. Perhatikan percobaan fotosintesis berikut. Berikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari percobaan fotosintesis di atas. Oke, ada yang masih ingat? Ini materi kelas 8. Percobaan fotosintesis yang ditutup kertas karbon, ditetesi lugol, ini namanya percobaan atau uji Sachs. Ya, jadi nama penemunya. Jadi, pada uji Sachs ini, daun mengalami 2 perlakuan yang berbeda. Satu bagian daun, ini kan begini, bagi 2. Yang satu ini ditutupi kertas karbon, yang satu lagi dibiarkan nggak ditutup. Kemudian nanti kita akan melihat ini perlakuan setelahnya ya, air panas, alkohol panas, ini untuk melarutkan klorofilnya dan sebagainya. Dia dibiarkan mengalami fotosintesis karena di sini ada matahari. Kemudian ditetesi sama lugol. Lugol ini untuk menguji keberadaan karbohidrat atau amilum atau pati.
Ya, nah karbohidrat yang dihasilkan pada fotosintesis kan ada ya. Jadi ini menguji karbohidrat itu. Ternyata kemudian hasilnya di sini dilihat bahwa yang sebelah warnanya biru tua, yang satu lagi warna pucat. Kalau warna biru tua menandakan ada keberadaan karbohidrat, yang satu lagi warna pucat berarti ini tidak ada karbohidratnya. Artinya ya, yang sebelah itu berfotosintesis, yang satu enggak. Kenapa? Karena yang satu ditutup, satu enggak ya. Yang ditutup tentunya karena dia ditutup terhalang, dia mendapatkan cahaya matahari, maka dia tidak berfotosintesis. Jadi kesimpulannya yang pertama, percobaan ini untuk melihat bahwa fotosintesis itu memerlukan matahari. Kemudian yang kedua, dengan adanya uji Lugol, ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Oke, jadi ada dua kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan ke 39. Disajikan gambar alat ekskresi, peserta didik dapat menentukan penyebab atau alasan atau lokasi jaringan yang mengalami gangguan akibat suatu penyakit atau kebiasaan yang buruk. Oke, sistem ekskresi ya. Ini prediksinya. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Ratna Suwardi, SPPD KGH, mengatakan bahwa makanan yang mengandung bahan pengawet sintetis dapat menyebabkan penyakit pada ginjal. Berarti jangan sering-sering makan yang berpengawet sintetis ya. Jaringan pada ginjal yang dapat mengalami gangguan ditunjukkan oleh nomor berapa. Di sini berarti dia cuma ngisi titik-titik ya. Dan jaringan tersebut adalah, suruh sebutin namanya. Yang mana? Nah, yang akan mengalami gangguan kalau kita banyak mengkonsumsi ini adalah bagian penyaringnya. Nah, penyaring itu di mana? Ya, di sini yang ini nih, yang nomor 1. Apa namanya? Namanya adalah glomerulus. Dah, yang ditanya itu aja ya. Yang ini kan nggak ditanya tubulus proksimal, tubulus distal, tubulus collectivus, tidak ya. Kita lanjutkan. 40. Pewarisan sifat di hibrid. Sajikan ilustrasi persilangan di hibrid pada tumbuhan atau hewan bergenotip heterozigot. Peserta didik dapat menentukan macam genotip atau fenotip dari hasil persilangan. Oke, di sini disilangkan ercis berbiji bulat warna hijau. Sudah ada genotipnya dengan tanaman ercis biji bulat hijau ini, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Hitunglah berapa persen tanaman yang berfenotip biji bulat hijau. Bulat itu adalah yang huruf B besar ya. Kita lihat di sini, lihat aja di genotip dari induknya ya. Kan ini bulat, terus hurufnya B besar. Warna hijau juga H besar. Oke, jadi nanti kita cari yang B besar, H besar. Jika 500 ercis dihasilkan. Oke, ini berarti nggak sampai F2 ya. Cuma ini sama ini aja. Langsung aja berarti B besar, H besar, H kecil. Kita silangkan dengan B besar, B kecil, H besar, H kecil. Kita bikin genotipnya. Ini kan sama ya, jadi dia diwakili B besar saja, B besar dengan H besar, kemudian B besar dengan H kecil. Jadi ada 2 gamet. Yang ini, nah ini beda semua, berarti dia ada 4. 1 dengan 3 jadi B besar, H besar, 1, 4, B besar H kecil, ini B kecil H besar 23, B kecil H kecil 24. Oke, berarti tabelnya 4 kali 2 ya, kita buat di sini. Yang ini menyamping, yang ini ke bawah ya. B besar H besar, H, mulut sama tangan nggak sinkron ya. B besar H kecil, B kecil H besar, B kecil H kecil, yang ini B besar H besar, di sini ke bawah tadi B besar H kecil. Nih. Yang ini adalah yang ini ya, yang ini ke sini. Oke. Kita buat tabelnya. Kalau kamu pakai penggaris bikinnya, misalkan esai berarti harus bawa penggaris kamu ya. Kalau nanti ada soal esai di US, siap-siap bawa penggaris nih. Kita buat saja B besar, H besar, H besar. Oke, terus B besar, H besar, H kecil. Yang ini B besar, B kecil, H besar, H besar. Ini B besar, ada B besar, kemudian B kecil, H-nya besar, H-nya kecil. Ini dengan ini B besar, yang ini B besar, H kecil, H kecil. Ini B besar, B kecil, H besar, H kecil.
B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Nah, carinya yang ini ya. Selama ada B besar, selama ada H besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini H kecil dua-duanya, nggak ada H besar, bukan. Ini bisa 6. Ini hanya kecil dua-duanya, bukan. Berarti 6. 6 per totalnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikali 500 RCs. Jadi hasilnya 6 per 8 kali 500, 375. Oke, bisa ya? Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Untuk mencari kesalahan, alat utama yang kita perlukan adalah cermin, bukan teropong. Salim Afilah. Kelas IPA semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.